Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Karunia Putri, NIM 195-200141 dari Prodi PGSD kelas 5E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian tindakan kelas. Yang pertama, ada definisi penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, ada karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama, didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional. Yang kedua, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, penelitian sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Dan yang terakhir, bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Tujuan yang pertama yaitu memperbaiki pola mengajar guru. Yang kedua, memperbaiki perilaku peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran. Yang keempat, mengubah karakter kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru. Untuk manfaatnya, yang pertama, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengembangkan kinerja profesionalisme guru. Yang ketiga, melatih guru untuk menjadi problem solving andal. Yang keempat, melatih kreativitas guru. Yang terakhir, menumbuhkan rasa percaya diri guru. Yang selanjutnya ada alat pengumpulan data PTK. Meliputi yang pertama dengan melakukan tes, yaitu dengan menggunakan butir soal atau instrumen soal untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang kedua, observasi, yakni dengan menggunakan lembar observasi untuk mengukur tingkat aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar matematika. Yang ketiga, ada wawancara. Teknik ini menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sejawat tentang pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang keempat, ada kuesioner, yaitu untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sejawat tentang pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang terakhir, ada diskusi dengan menggunakan lembar hasil pengamatan. Selanjutnya, teknik analisis data PTK meliputi yang pertama, tes, dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa. Yang kedua, observasi, digunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa dalam PBM dan implementasi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang ketiga, wawancara, untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang terakhir, diskusi antara guru, teman sejawat, dan kolaborator untuk refleksi hasil siklus PTK. Yang selanjutnya, pelaporan hasil penelitian. Setiap guru yang melaksanakan penelitian wajib melaporkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini sendiri terdiri dari dua siklus, yaitu siklus 1 dan 2. Untuk siklus 1 dapat diawali dari sebuah perencanaan. Setelah menemukan sebuah ide, kemudian melaksanakan ide tersebut. Setelah itu, melakukan pengamatan hasil dari ide tersebut. Dan yang terakhir, membuat refleksi. Untuk siklus kedua, yaitu melaksanakan perencanaan, kemudian melakukan pelaksanaan dari hasil perencanaan. Setelah itu, melakukan sebuah pengamatan, dan untuk hasil akhirnya yaitu refleksi. Berikut ini merupakan contoh pembahasan hasil PTK.
Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran pecahan dengan pendekatan PMR pada siklus 1 menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan pendekatan PMR belum sempurna dilaksanakan sesuai dengan rancangan perbaikan pembelajaran yang telah disusun. Secara umum, rata-rata hasil analisis observasi aktivitas guru pada proses pembelajaran siklus 1 mencapai 89,81, sedangkan rata-rata observasi aktivitas siswa mencapai 84,72. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator kinerja dari segi proses pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana perbaikan pembelajaran yang ditetapkan, namun perlu dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Karena nilai rata-rata hasil tes siklus 1 baru mencapai 64,4, sehingga belum sesuai harapan. Selain masalah nilai rata-rata yang rendah, masih banyak siswa yang belum tuntas belajar. Ketuntasan hasil tes siklus 1 hanya mencapai 37,4%. Berdasarkan kenyataan ini, peneliti melakukan tindakan lanjutan ke siklus 2. Siklus 2 dilakukan dalam 3 kali pertemuan. Selanjutnya, berdasarkan observasi pelaksanaan pembelajaran siklus 2, diketahui bahwa rata-rata aktivitas siswa sebesar 93,6, rata-rata aktivitas guru sebesar 94,44, dan nilai rata-rata hasil tes siklus 2 sebesar 78,8. Berdasarkan hasil ini, diputuskan untuk berhenti melakukan tindakan. Berdasarkan refleksi atas analisis data secara keseluruhan, diketahui adanya peningkatan nilai rata-rata siswa sejak tes awal, tes siklus 1, dan tes siklus 2. Selain peningkatan nilai rata-rata, jumlah peserta didik yang tuntas meningkat dari siklus 1 ke siklus 2. Pendekatan pendidikan matematika realistik mensyaratkan aktivitas guru dan siswa serta antar siswa. Hasil pelaksanaan pendekatan pendidikan matematika realistik dengan baik berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir, saya akan memberikan contoh-contoh judul PTK. Contoh yang pertama, peningkatan hasil belajar materi budaya demokrasi melalui model pembelajaran Teams Games Turnamen siswa kelas 4 SDN Paku Beto. Contoh judul yang kedua, upaya meningkatkan hasil belajar materi perubahan benda melalui media pembelajaran siswa kelas 6 SDN Marahu. Contoh yang ketiga, upaya meningkatkan hasil belajar IPS melalui pembelajaran aktif tipe Think, Pair, and Share siswa kelas 4 SDN Marahu. Contoh yang keempat, upaya meningkatkan hasil belajar materi geometri melalui media gambar siswa kelas 3 SDN Lampung. Contoh yang terakhir, meningkatkan kemampuan menentukan latar cerpen dengan model pembelajaran tipe STAT siswa kelas 6 SDN Paku Beto. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila masih banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.